Halo, para penonton setia. Selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana misteri, ketakutan, dan legenda urban dari seluruh penjuru dunia berkumpul dan dihidupkan kembali. Dalam bentuk cerita yang mungkin akan membuatmu berpikir dua kali sebelum tidur malam ini. Malam ini, kita akan membawa kalian jauh ke belahan dunia yang penuh dengan kisah rakyat, kutukan kuno, dan cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kita akan menuju Meksiko, tanah yang kaya dengan budaya dan sejarah kelam. Dan di sanalah, bersembunyi sebuah cerita yang tak pernah berhenti membuat orang merinding sejak ratusan tahun lalu. Sebuah legenda tentang seorang wanita yang larut dalam penyesalan, kehilangan, dan amarah. Hingga ia tak lagi diterima oleh dunia ini maupun dunia berikutnya. Namanya adalah La Llorona. Dalam bahasa Spanyol, itu berarti, si perempuan yang menangis. Cerita ini bukan hanya sekadar dongeng untuk menakuti anak-anak agar tidak bermain di dekat sungai. La Llorona bukan hanya tokoh fiksi. Ia telah menjadi bagian dari budaya Latin selama berabad-abad. Namanya dikenal di seluruh pelosok Meksiko, Amerika Tengah, bahkan hingga komunitas Latin di Amerika Serikat. Ia muncul dalam mimpi buruk, dalam kesaksian saksi mata, dalam film, puisi, dan nyanyian duka. Setiap generasi memiliki versinya sendiri. Namun satu hal yang tak pernah berubah, ia menangis. Ia mencari anak-anaknya. Dan jika kau mendengarnya menangis dari dekat, mungkin sudah terlambat bagimu untuk melarikan diri. Dalam episode spesial ini, kita akan menyelami lebih dalam. Bagaimana legenda La Llorona bermula? Apa saja versi-versi kisah yang beredar? Siapa sebenarnya wanita ini sebelum menjadi kutukan? Bagaimana masyarakat Latin melihat sosok ini? Dan yang paling menyeramkan, kisah-kisah nyata dari mereka yang bersumpah telah bertemu dengannya. Siapkan dirimu. Matikan lampu. Gunakan earphone jika perlu. Dan jangan membuka jendela malam ini. Karena di balik angin yang menderu, kau mungkin mendengar suara seorang ibu yang kehilangan segalanya. Tangisnya akan terus terdengar hingga seseorang menjawab panggilannya. Sekarang, mari kita mulai cerita ini dari awal. Dari kisah paling dikenal di antara seluruh versi yang beredar. Asal-usul La Llorona. Di sebuah desa kecil di Meksiko, pada zaman kolonial, hidup seorang wanita muda bernama Maria. Ia dikenal sebagai gadis tercantik di daerah itu, kulitnya seputih porselen, rambut panjang hitam mengalir seperti sungai malam, dan mata hitam tajam yang mampu memikat siapapun yang menatapnya. Maria berasal dari keluarga miskin. Namun pesonanya menembus batas sosial. Setiap pria mengaguminya, dari petani biasa hingga bangsawan yang lewat di desa itu. Dan pada suatu hari, pesonanya menaklukkan hati seorang pria yang tak pernah ia bayangkan. Seorang bangsawan Spanyol. Pria itu tampan, kaya raya, dan memiliki pesona Eropa yang misterius. Mereka jatuh cinta. Atau setidaknya, Maria percaya begitu. Cinta mereka bersemi cepat, terlalu cepat. Dan tak lama kemudian, Maria melahirkan dua anak laki-laki dari hubungan itu. Namun cinta bangsawan itu tak bertahan selamanya. Pria itu mulai menjauh. Ia berhenti mengunjungi Maria sesering dulu. Ia mulai kembali ke dunia elitnya. Menghadiri pesta-pesta, bergaul dengan wanita-wanita berdarah biru. Dan pada suatu hari yang dingin dan kelabu, ia datang ke rumah Maria untuk terakhir kalinya. Bersama seorang wanita lain, istri barunya. Seorang wanita Spanyol dari keluarga bangsawan, pilihan keluarganya yang terhormat. Maria, yang selama ini menunggu dan berharap, melihat pria yang dicintainya mencium wanita lain, dan yang paling menyakitkan, mengabaikan anak-anaknya sendiri. Dalam keputusasaan, dalam amarah dan kehancuran, Maria membawa kedua anaknya ke tepi sungai. Air mengalir deras malam itu. Angin dingin menyapu rambutnya. Dan dalam tangis yang memburu dada, Maria memeluk anak-anaknya satu persatu. Lalu, ia menenggelamkan mereka. Begitu kesadarannya kembali, tubuh Maria menggigil. Air sungai telah tenang. Namun kedua anaknya telah hilang. Dalam penyesalan yang begitu dalam, Maria mencoba menarik mereka kembali. Tapi sudah terlambat. Ia berjalan tanpa arah, menangis, menjerit. Memanggil nama anak-anaknya hingga suaranya serak dan tubuhnya melemah. Ia tidak makan, tidak tidur.
Ia menjadi bayang-bayang dari dirinya yang dulu. Beberapa hari kemudian, penduduk desa menemukan tubuhnya. Mengambang di sungai yang sama, mengenakan gaun putih, rambut tergerai. Matanya terbuka menatap langit, dan wajahnya masih basah oleh air mata. Namun kematiannya bukan akhir dari cerita ini. Justru itulah awal dari kutukannya. Malam demi malam, penduduk desa mulai mendengar suara tangisan. Tangisan perempuan memanggil anak-anaknya. Mesido. Suara itu datang dari tepi sungai, dari lorong gelap, dari jendela rumah yang tertutup rapat. Mereka mengatakan, Maria ditolak masuk surga. Ia tak bisa tenang, karena dosanya terlalu berat. Dan hingga hari ini, ia masih berkeliaran, mencari anak-anaknya. Mencari siapapun yang bisa menggantikan mereka. Setelah kematian Maria, atau sosok yang kemudian dikenal sebagai La Llorona, cerita tentang dirinya menyebar cepat ke berbagai pelosok tanah Meksiko. Namun seperti legenda-legenda besar lainnya, kisah La Llorona tidak hanya berhenti di satu versi. Di balik suara tangisannya, tersimpan banyak wajah, banyak nama, dan banyak makna. Sebelum Spanyol datang, sebelum Maria dikenal sebagai wanita yang kehilangan anak-anaknya, suku Aztec sudah memiliki cerita tentang Cihuacoatl, dewi kuno yang melambangkan kelahiran, kematian, dan kesedihan. Cihuacoatl digambarkan sebagai sosok wanita berpakaian putih, yang berjalan di malam hari sambil meratap, mencari anak-anaknya yang telah gugur dalam pertempuran. Para pendeta Aztec mempercayai bahwa Cihuacoatl akan muncul saat bencana besar akan datang. Dan tahukah kamu? Legenda ini muncul tepat sebelum penaklukan Spanyol atas Kekaisaran Aztec pada tahun 1521. Saksi-saksi pada masa itu mengatakan, kami mendengar tangisan wanita di Danau Texcoco. Ia berseru, "Oh anak-anakku, kemana kalian akan kubawa?" Tangisan yang sangat mirip dengan La Llorona. Apakah ini berarti bahwa La Llorona adalah jelmaan modern dari Dewi Aztec? Atau, apakah itu hanya pertanda bahwa tragedi akan selalu menanamkan luka di dalam budaya? Setelah Spanyol menaklukkan Meksiko, legenda La Llorona mulai berubah wujud. Kini, ia bukan lagi dewi kuno, tapi wanita lokal yang jatuh cinta pada pria Eropa. Seperti Maria dalam cerita sebelumnya. Namun dalam versi lain, Maria bukan sekadar wanita biasa. Ia adalah mestiza, berdarah campuran pribumi dan Spanyol, yang merasa terjebak antara dua dunia yang menolak dirinya. Ketika ia dibuang dan ditinggalkan, tindakan membunuh anak-anaknya dianggap sebagai bentuk pemberontakan diam-diam. Bukan hanya terhadap cinta yang dikhianati, tapi terhadap penjajah yang merampas segalanya. Dalam versi ini, La Llorona bukan sekadar hantu. Ia adalah simbol kemarahan perempuan pribumi, yang dikorbankan dalam benturan budaya dan kekuasaan. Ada pula yang percaya bahwa La Llorona berasal dari sosok nyata yang lebih terkenal dalam sejarah. La Malinche, wanita pribumi yang menjadi penerjemah sekaligus selir Hernán Cortés, penakluk Spanyol. La Malinche dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai pengkhianat, karena membantu Spanyol menaklukkan tanah kelahirannya. Namun sebagian lain melihatnya sebagai korban, wanita muda yang dimanfaatkan dan dibuang setelah tidak dibutuhkan. Menurut versi ini, La Llorona adalah jiwa La Malinche yang tidak pernah menemukan kedamaian. Menangisi anak-anaknya yang dibawa Cortés kembali ke Spanyol, meninggalkan ia sendirian. Apakah ini benar? Atau hanya penggabungan mitos dan sejarah? Tak ada yang benar-benar tahu. Waktu berlalu. Tahun demi tahun berganti. Namun tangisan La Llorona tidak pernah berhenti. Di kota-kota kecil, masyarakat masih percaya bahwa La Llorona menghantui sungai, kanal, dan bahkan toilet sekolah pada malam hari. Beberapa versi modern menyebutnya sebagai sosok berpakaian putih dengan wajah tak terlihat. Kadang hanya terlihat dari balik jendela atau di ujung gang sempit. Ada juga cerita bahwa La Llorona bisa muncul di mobil. Seorang sopir taksi yang menjemput penumpang perempuan malam hari, berpakaian putih, tak banyak bicara. Lalu saat sampai di tujuan, wanita itu hilang, dan hanya menyisakan genangan air di kursi belakang. Legenda ini terus berkembang. Berubah wujud tergantung siapa yang mendengarnya. Tapi tak pernah benar-benar mati, karena malam-malam masih penuh misteri. Dan kadang, suara tangisan itu muncul saat kau tidak mengharapkannya. Legenda tak akan bertahan ratusan tahun tanpa saksi.
Dan La Llorona bukan sekadar cerita masa lalu. Banyak yang percaya, ia masih berkeliaran di tepi sungai, di kota kecil, di jalanan gelap, dan kadang di rumah orang-orang yang tak menyangka. Penampakan pertama di Sungai Santa Fe, New Mexico, pada suatu malam musim panas di awal tahun 1986. Seorang wanita bernama Maria Padilla yang tinggal di pinggiran Santa Fe mengaku melihat sosok misterius di dekat sungai. Ia sedang mencuci piring saat mendengar tangisan pelan dari luar jendela dapurnya. Pertama ia mengira itu suara anak-anak bermain. Tapi suara itu berubah menjadi jeritan panjang. "I miss hijos." Ia berlari ke pintu belakang. Dan di sana, dalam temaram cahaya bulan, ia melihat sosok berpakaian putih panjang, rambut hitam menutupi wajahnya, berdiri di pinggir sungai. Maria memanggil, tapi sosok itu tidak bergerak. Lalu menghilang seperti asap. Maria yakin, ia melihat La Llorona malam itu. Dan selama seminggu setelahnya, anak-anaknya terus mimpi buruk. Selalu mimpi yang sama. Seorang wanita basah kuyup, mencoba menarik mereka ke sungai. Yang kedua, kasus Kanal Xochimilco, Mexico City. Di kota Meksiko, tepatnya di Kanal Xochimilco yang terkenal dengan perahu-perahu trajineranya, penduduk lokal sering memperingatkan. Kalau kau mendengar suara perempuan menangis, jangan menoleh. Jangan menjawab. Salah satu cerita paling menyeramkan datang dari kapten perahu wisata bernama Rodrigo, nama samaran. Suatu malam ia membawa pasangan muda dalam tur malam romantis. Tiba-tiba, mereka mendengar suara air bergolak di kejauhan, disusul tangisan lirih. Pasangan itu mengira ada kecelakaan, tapi Rodrigo langsung panik. Ia tahu suara itu bukan milik manusia biasa. Ia berbalik arah, mendayung secepat mungkin. Tapi pasangan itu, penasaran, menoleh ke belakang. Dan wanita itu, menangis tak jauh dari mereka, melayang di atas permukaan air. Setelah kejadian itu, pasangan muda itu menghilang dari kontak selama 2 hari. Saat ditemukan oleh polisi, mereka mengaku berjalan tanpa sadar sepanjang malam, mengikuti suara yang terus memanggil. Yang ketiga, cerita dari seorang anak Texas, 2004. Kisah ini datang dari seorang pria bernama Javier, yang pada tahun 2004 tinggal di Laredo, Texas. Ia masih kecil waktu itu, tidur di kamar bersama adik laki-lakinya. Sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun karena mendengar ketukan di jendela. Ia pikir itu ranting pohon, sampai ketukan itu menjadi seperti garukan. Saat ia memberanikan diri mengintip, ia melihat sepasang tangan putih pucat menempel di jendela. Dan di baliknya, wajah wanita. Wajah yang kurus, basah, dan menangis tanpa suara. Ia berteriak memanggil ayahnya. Saat orang dewasa datang, wanita itu sudah tidak ada. Tapi malam berikutnya, dan malam setelahnya, Javier dan adiknya selalu mendengar suara tangisan. Sampai keluarga mereka pindah ke rumah lain. Keempat, peringatan dari nenek, Guatemala. Di Guatemala, legenda La Llorona dianggap sangat serius. Seorang YouTuber lokal pernah membagikan cerita masa kecilnya saat tinggal di desa. Setiap malam, neneknya menyalakan lilin dan meninggalkan semangkuk air dan garam di depan pintu. Ia bilang, "Kalau kau mendengar tangisnya, jangan bicara, jangan melihat, tutup mata dan berdoa." Dan benar saja, suatu malam saat ia berumur 9 tahun, ia mendengar suara isakan panjang dari luar jendela kamarnya. Ia ingin berteriak, tapi tubuhnya kaku. Tangisan itu semakin keras, lalu senyap. Keesokan harinya, ayam-ayam mereka mati mendadak. Dan pagar kayu di belakang rumah terlihat seperti terbakar dari dalam. Cerita tentang La Llorona telah melintasi batas waktu dan geografi. Dari tepian sungai di Meksiko hingga layar bioskop di Amerika. Dari dongeng nenek di pedesaan hingga analisis psikologi di ruang kuliah. Tapi, kenapa cerita ini begitu kuat menempel di ingatan banyak orang? Legenda ini telah diangkat dalam banyak film dan serial. Salah satu yang paling terkenal adalah The Curse of La Llorona, 2019, bagian dari Conjuring Universe. Film ini memperkenalkan sosok La Llorona sebagai entitas jahat yang memburu anak-anak di Los Angeles. Tapi jauh sebelum itu, film-film lokal dari Meksiko, Guatemala, dan Amerika Latin sudah lebih dulu mengangkat kisah ini.
Beberapa menampilkan La Llorona sebagai korban masyarakat patriarki. Yang lain melihatnya sebagai simbol peringatan untuk anak-anak nakal agar tidak berkeliaran malam-malam. La Llorona bukan cuma hantu. Ia adalah archetipe, gambaran ibu yang kehilangan arah karena cinta dan duka. Di banyak puisi dan lagu rakyat, corridos, La Llorona dijadikan metafora tentang kesedihan yang tak pernah selesai. Tentang perempuan yang ditinggalkan oleh dunia, tapi tetap mencari yang telah hilang. Salah satu lagu rakyat berjudul La Llorona dinyanyikan ulang oleh banyak penyanyi seperti Chavela Vargas dan Lila Downs, mengangkat nuansa kesedihan mendalam dari sosok ini. Aye de mi, Llorona de azul celeste. Aunque la vida mi cueste, Llorona, no dejar de quererte. Lagu ini bukan sekadar musik, ia adalah ratapan yang abadi. Dari sisi psikologis, La Llorona mewakili trauma sosial. Rasa bersalah ibu, terutama dalam budaya yang menuntut perempuan untuk selalu sempurna. Kehilangan dalam peperangan dan kolonialisasi, terutama karena banyak ibu di zaman penjajahan kehilangan anak-anak mereka karena perang, penyakit, atau penculikan. Dan tentu saja, rasa takut terhadap kematian anak-anak, yang selalu menjadi lumbung emosi terdalam umat manusia. Beberapa pakar bahkan menyebut La Llorona sebagai manifestasi kolektif trauma perempuan Latin. Mungkin karena setiap orang, dimanapun, bisa menghubungkan diri dengan rasa kehilangan. Kita semua pernah kehilangan seseorang, atau merasa bersalah karena tidak bisa menjaganya. La Llorona adalah perwujudan dari luka yang tak kunjung sembuh. Dan selama manusia masih menyimpan duka, selama masih ada sungai dan malam yang sunyi, La Llorona akan terus berjalan dan menangis. Demikian kisah lengkap tentang La Llorona. Legenda urban yang tak hanya menghantui malam, tapi juga hati dan ingatan kita semua. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Karena kita akan terus membahas legenda urban dari berbagai penjuru dunia, yang tak kalah menyeramkan dan menggugah pikiran. Dan satu pesan sebelum kamu tidur malam ini. Jika kamu mendengar suara tangisan lirih dari luar jendela, jangan coba-coba membalas. Jangan menoleh, karena mungkin itu bukan suara dari dunia kita.